Pak Adi, Kamail. Ya, sambil nunggu teman yang lain, Oke. saya mungkin Wah, Mas Adi. ikut apa Waalaikumsalam. nambahin. Eh, ini yang disampaikan oleh Pak Sukri adalah sebuah informasi yang baik ya tentang kematian, tentang kematian eh, dan berbagai macam makna dari kematian tadi juga sudah oleh Mas Firly. Nah, cuman saya di sini mau nambah juga dari konsep lawannya. Ini kan kematian ditinjau dari sisi orang beriman. Nah, saya mau melihat konsep kematian dari sisi orang yang tidak beriman. Artinya ketika Al-Quran itu turun, dia berhadapan dengan orang-orang Arab jahiliyah yang juga punya konsep tentang kematian yang berbeda dengan Al-Quran. Nah, itu nanti dikutip juga di dalam Al-Quran itu sendiri. Bagaimana sih persepsi kematian bagi orang masyarakat jahiliyah musyrikin jahiliyah sebelum adanya Al-Quran. Jadi orang-orang jahiliyah itu tidak mempercayai bahwa setelah ada kematian itu ada pertanggungjawaban. Nah, nanti dikenal dengan konsepnya dia itu dahriyah. Dahriyah itu dari asal kata dahr, yaitu masa. Dari ini istilah yang populer saat itu ya, gitu. Artinya nasib manusia itu ditentukan oleh dahr, sang masa, sang waktu, gitu, sang waktu. Jadi nggak ada yang tahu nasib kita, ya, Kok hilang? kecuali ya, gimana masih dengar? Masih. Oh ya. Nah, jadi ada hari ini sang waktu atau masa, tapi ini konteksnya dahar ini selalu dikaitkan dengan nasib, ya. Jadi eh, sesuatu yang sangat merusak kelanggengan kehidupan manusia, nasib manusia itu sang dahar dan kekuasaannya sangat luar biasa. Jadi tiba-tiba sang dahar ini, sang waktu ini bisa merenggut nyawa seseorang, bisa menghancurkan nasib seseorang. Nah, ini sang dahar ini. Nah, bukan Allah, ya bukan Allah. Tapi bukan berarti orang Arab jahiliyah tidak percaya Allah. Orang jahiliyah itu percaya Allah, gitu ya. Percaya Allah, cuman Allah itu jauh di sana, gitu. Jauh di sana. Jadi misalnya kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Nah, orang Quraisy juga tahu bahwa yang mencipta itu Allah. Ketika ada air hujan menyirami bumi, itu siapa yang menurunkan air hujan? Dia sebut juga Allah. Gitu. Cuman dalam konsep dia, Allah itu tidak menentukan nasib, tidak menuntut pertanggungjawaban moral perbuatan manusia. Jadi Allah tuh jauh di sana, tidak menentukan nasib manusia. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari manusia ditentukan oleh dahar. Jadi ini bisa kita lihat contohnya surat Al-Jathiyah ayat 26. Ya, ayat Jathiyah 26 ini menggambarkan secara sekilas bagaimana sih pola pikir Arab jahiliyah. Katakanlah Allah menghidupkan kalian, lalu mematikan kalian, kemudian mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentangnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lihat ayat ini ayat 26-nya, ayat 24 ya. Ayat 24. Itu tadi ayat 24 itu lanjutannya ayat 24.
Wa qalu ma hiya illa hayatunal dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunun. Jadi mereka berkata, mereka kaum Quraisy ini, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain ada, selain sang waktu, sang masa. Jadi dalam pikiran jahiliyah, yang membinasakan kita itu sang waktu. Jadi semuanya ya kayak sekarang pun ya masih ada ya kata-kata pengikut dahriyah ini ya, yang menentukan nasib, selesaikan aja biar waktu yang menyelesaikan. Jadi istilah waktu ini sebuah sebuah makna yang abstrak, tapi dia mewakili pemikiran sebuah konsep bahwa apapun yang manusia lakukan dia akan dengan waktu. Nah, konsep ini dahriyah ini sama dengan kalau sekarang modernnya itu nihilisme atau ateis. Jadi hidup di dunia itu nggak ada tujuannya kok, nggak ada tujuannya. Semua itu nanti akan diselesaikan oleh sang waktu. Orang mati hidup, ya, dikubur, kemudian nanti jasadnya menjadi tanah menjadi tumbuhan, dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia, jadi sperma, muncul manusia lagi, ya begitu terus berulang-ulang. Jadi sebuah nihilisme ya, artinya hidup itu begitu terus ya. Kita itu hidup nggak ada pertanggungjawabannya secara moral kepada Allah, pertanggungjawabannya secara moral. Kadang-kadang disebutkan juga nihilisme pesimistik, karena nanti setelah kematian itu nggak ada apa-apa, artinya pesimis gitu. Pesimis justru bagaimana mengisi waktu selama hidup ini seenak-enaknya. Jadi jatuhnya nanti masyarakat yang mengikuti hawa nafsu. Jadi nanti surat Jadziyah ini juga ayat sebelumnya itu ayat 23. Fara'aita manitahadu ilahu hawa. Jadi tahukah kalian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi mereka ya, Tuhan mereka adalah hawa nafsunya. Bagaimana dia menikmati masa-masa hidupnya senikmat-nikmatnya. Artinya nanti kalau sekarang ini istilahnya ngikutin kesenangan hawa nafsu. Menjadi apa istilah modernnya sekarang ini hawa nafsu ini apa ya? Kayak lupa istilahnya. Jadi pokoknya nikmatilah selama hidup di dunia. Itu yang nanti terimplementasikan ke dalam perilaku kaum Arab. Kenapa kaum Arab itu bagaimana dia memuaskan kehidupannya selama hidup di dunia, dan cita-citanya adalah khulud itu kebahagiaan. Bagaimana kenikmatan hidup itu bisa langgeng abadi. Gitu. Tapi dia tahu nasib ditentukan oleh takdir. Jadi kayak nggak putus asa. Gitu. Dia ingin hidup 1000 tahun selama-lamanya, tapi dia tahu bahwa nanti suatu saat dia akan mati. Nah, maka konsepnya dia kejayaan manusia itu bisa dilanjutkan melalui keturunan anak laki-laki. Jadi kehormatan manusia bisa mati, tapi kehormatan harus lanjut gitu, melalui keturunannya. Jadi
kayak apa yang namanya keabadian itu bukan keabadian fisik, dialihkan keabadian itu adalah keabadian kebanggaan suku, kehormatan suku yang turun kepada laki-laki. Makanya problem di Arab itu, kalau dia punya anak, nanti anaknya itu perempuan, terus perempuan lagi, itu kayak malu ya, gitu. Malu. Kenapa? Karena nanti yang meneruskan eh, suku, kehormatan suku itu laki-laki. Dan bayangkan kalau jumlah perempuannya lebih banyak dari laki-lakinya. Jadi kalau berperang itu pasti kalah. Nanti perempuan-perempuan itu akan ditawan, dijadikan budak, ditawan atau diperkosa, apa namanya, makhluk yang lemah lah, yang kalau terlalu komposisinya terlalu banyak itu menjadi melemahkan kekuatan suku. Jadi Umar bin Khattab itu pernah punya anak perempuan, sampai saking malunya dia mukanya itu digambarkan hitam, mukanya itu misalnya merah malu. Makanya ada untuk mengurangi populasi perempuan dia bunuh itu kalau jumlah perempuan terlalu banyak. Dan kita harus maklumi pada waktu itu jahiliyah, bukan maklumi secara moral ya. Ya tentunya itu tidak beradab. Cuman maksudnya situasi saat itu, logika mereka dengan dampak dari nihilisme, yaitu kematian tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi dia hitung-hitungannya pragmatis, dia hitung jumlah perempuan terlalu banyak, dia bunuh. Supaya nanti kalau ada penyerangan itu jumlah laki-laki harus lebih banyak perang. Jadi suku itu komposisi laki-laki ksatria dengan perempuan memang benar-benar dihitung. Itu kelanggengan kekuasaan suku, kehormatan. Jadi itu efek dari pemikiran-pemikiran dari ya, pemikiran-pemikiran bahwa setelah mati itu tidak ada pertanggungjawaban. Dan itu ternyata ya alhamdulillah di Indonesia kan 80% Islam. Tapi sekarang juga ateis juga mulai berkembang. Jadi ada Islam yang mulai rotok ateis pemikirannya. Dia percaya Allah, percaya agama, tapi dia sangat naturalis. Salahnya Daria itu ya naturalisme. Jadi semuanya itu ditentukan oleh hukum alam semesta. Jadi hukum alam semesta itulah yang menentukan nasib dari perjalanan alam semesta. Tidak ada sesuatu yang gaib di luar alam semesta yang menentukan alam semesta. Tidak ada Allah lah. Tidak ada yang gaib di luar alam semesta yang menentukan nasib alam semesta. Jadi semua itu udah sistem. Sistem bekerja dengan sendirinya, dan semua itu ditentukan dengan hanya sebatas logika akal manusia. Jadi gimana kita menikmati hidup di dunia ini sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Cuma nanti Al-Quran juga menyindir ya. Ketika kalian berada di tengah lautan, tiba-tiba kalian akan menyeru Allah. Jadi manusia itu dalam kondisi terlemahnya, dalam kondisi ketakutannya, itu bisa menyeru kepada Allah. Tapi dia akan berpaling kembali setelah kondisi aman, kembali ke daratan. Itu. Sama seperti Nietzsche ini yang punya filsafat nihilisme, ateis, gitu. Ketika dia menjelang kematiannya, justru dia ingin sembuh. Justru dia saat kondisi udah lemah, sakit, udah mau mati gitu ya. Justru dia tuh muncul semangat baru untuk ingin sembuh. Nah, di situ ada revolusi kesadaran baru dalam kondisi sakitnya itu. Dia menemukan makna hidup itu tidak percuma itu setelah dia kondisi mati. Itu kalau bahasa sekarang dia, kalau Al-Quran kan karena dalam isi hatinya itu ya, orang tuh kalau udah terkesan kondisi kritis, dia akan menyebut Allah juga. Tapi ketika Allah menurunkan hidayah berupa Al-Quran, maka Al-Quran itu cuma ditaruh di lemari, tidak menjadi hidayah. Dia selesaikan hidupnya dengan ilmu pengetahuan saja. Di
Dia tidak mau mengambil hidayah dari yang di luar dari alam semesta, yaitu dari Allah. Dia sangat kuat berpikirnya secara rasional saja. Itu kurang lebih ya efek-efek, artinya kematian bagi orang yang tidak beriman itu konsepnya itu sebagai lawan Al-Quran sebagai solusi. Bagaimana Al-Quran ini datang menghadirkan sebuah konsep kematian yang baru. Bahwa setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan makna hidupnya setelah kematian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.